Santapan Harian Selasa 4 Maret 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal 4 ayat pertama hingga pasal kelima ayatnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkaulah Gembala Agung yang membawa kami ke padang rumput segar. Engkau menyegarkan kami dengan firman-Mu setiap saat. Dan di saat ini, kami berdiam, berteduh, dan berserah untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Imamat 4 ayat 1-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu darinya, maka jika yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga mendatangkan kesalahan atas umat, haruslah ia karena dosa yang telah dilakukannya itu mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran dupa wangi yang ada di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Selebihnya dari darah lembu itu harus dicurahkannya ke bagian bawah mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Seluruh lemak lembu jantan kurban penghapus dosa itu harus dipisahkannya dari lembu itu, baik lemak yang menyelubungi isi perut maupun semua lemak yang melekat pada isi perut itu. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu yang harus dipisahkannya. Sama seperti yang dipisahkan dari lembu kurban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah kurban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan seluruh dagingnya, kepala dan betisnya, isi perut dan kotorannya, seluruh lembu jantan itu harus dibawanya keluar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu. Lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Sahabat Santapan Harian, tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa kita yang hidup pada zaman Perjanjian Baru lebih beruntung, karena Allah telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita dan tidak akan menghukum kita dengan berat seperti pada zaman Perjanjian Lama. Namun, benarkah pemikiran seperti ini? Kepada umat Israel dinyatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa secara tidak sengaja harus mempersembahkan kurban penghapus dosa. Kurban apa yang harus dipersembahkan ditetapkan berdasarkan siapa yang berbuat dosa. Bagi imam, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Bagi segenap umat Israel, seekor lembu jantan muda. Seorang pemuka, seekor kambing jantan yang tidak bercela. Bagi seorang rakyat jelata,
seekor kambing atau domba betina tidak bercela. Bagi seorang yang tidak mampu, 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dosa yang tidak disengaja adalah dosa yang terjadi karena kelalaian seseorang. Memang hukuman atas dosa ini tidak sebesar hukuman atas dosa yang disengaja. Tetapi itu bukan berarti orang tersebut dapat menganggap dirinya tidak bersalah dan tidak perlu melakukan apa-apa. Walaupun seseorang melakukan dosa tanpa menyadarinya, ketika ia menyadari dosanya atau ketika orang lain memberitahukan dosanya kepadanya, ia harus segera mengaku dosa dan memohon pendamaian kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa adanya jaminan keselamatan bukan berarti kita dapat berlaku dengan seenak hati tanpa merasa bersalah. Tetaplah ada tanggung jawab bagi kita untuk memperlakukan setiap dosa dengan serius dan menjalani pertobatan di dalam Tuhan. Kita juga dapat melihat bahwa semakin tinggi kedudukan pelaku dosa, semakin besar kurban yang harus dia bayarkan. Sehingga makin besar anugerah yang kita dapatkan, makin besar tuntutan kita untuk hidup kudus. Marilah kita berupaya untuk mengasihi dan menaati Allah dengan lebih lagi karena kita telah mendapat anugerah yang teramat besar. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Tolong kami untuk menemukan hidup hanya di dalam Engkau dan senantiasa berbakti hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami bersembah. Amin.